Hai, selamat pagi anak-anak SD Shalom. Pagi ini devotionnya Mem Gina bawakan dengan tema setia. Setia itu terdengar sederhana anak-anak, terdengar mudah. Tapi untuk dilakukan itu sukar sekali anak-anak. Tapi hari ini kita mau belajar bukan soal bagaimana kita setia saja, tapi kita mau mengenal salah satu sifat dari Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yehova itu dikenal sebagai Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama kita mau lihat di ayatnya ya. Kita mau buka di Keluaran 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi aku, Tuhan, menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Kemudian kita lihat lagi di Keluaran 34 ayat yang ke-6. "Dan lewatlah Yahweh di depan Musa dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Jadi Tuhan yang kita sembah, Dia menyebut dirinya sebagai Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia. Sekarang Mem Gina mau tanya, coba anak-anak bayangkan, Tuhan kita ini kan Tuhan yang menciptakan bumi. Kalau anak-anak bisa lihat di belakang Mem Gina ini ada danau. Tuhan menciptakan danau, Tuhan menciptakan langit, Tuhan bahkan menciptakan burung-burung, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan kita. Dia ciptakan udara dan segala sesuatu yang menopang di dalam alam semesta ini supaya kita boleh hidup dengan enak anak-anak. Dan Tuhan lakukan semua itu dengan kesetiaan. Coba anak-anak bayangkan, kalau Tuhan sedetik saja, Tuhan tiba-tiba tidak setia, Dia tidak mengatur bumi. Tuhan tiba-tiba sedetik saja, Tuhan terlelap. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin bumi berhenti berputar, mungkin udara tiba-tiba lenyap, mungkin keseimbangan di alam tiba-tiba kacau, dan itu akan mengakibatkan kerusakan yang begitu hebat di bumi kita ini. Dan dengan kesetiaan yang konstan seperti itu anak-anak, Tuhan yang kita sembah terus-menerus selama berabad-abad menjaga bumi kita, menjaga manusia, menjaga setiap kita yang ada di dalamnya dengan kesetiaan yang begitu sempurna. Kita belajar dari Tuhan yang kita sembah anak-anak. Sekarang kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Mem Gina juga membandingkan dengan diri Mem Gina. Misalnya, setiap pagi kita bangun pagi dengan setia, baca Alkitab dengan setia. Apakah itu sudah dilakukan? Firman Tuhan berkata, Tuhan itu mencari orang-orang yang setiawan. Mari kita lihat lagi ayatnya anak-anak. Di Mazmur 31 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Cintailah Yahweh, hai semua orang kudusnya." Siapa orang kudusnya? Anak-anak dan Mem Gina, kita semua. Yahweh lah yang memelihara orang-orang yang setia dan yang memberi ganjaran pada orang yang angkuh. Jadi Yahweh memelihara orang yang setia yang Yahweh pelihara. Kalau kita tidak setia, kita ini istilahnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga anak-anak. Kita lihat lagi di Wahyu 17. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. "Mereka akan berperang melawan anak domba." Siapa itu? Setan dan antek-anteknya. "Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang." Siapa itu? Anak-anak dan Mem Gina, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang apa? Yang setia anak-anak. Jadi kalau anak-anak dan Mem Gina ini dipilih dan dipanggil untuk mengikuti Tuhan, apakah kita akan berakhir bersama-sama dengan Tuhan dalam kemenangan? Belum tentu anak-anak. Kalau anak-anak dan Mem Gina setia ikut Tuhan sampai akhir, baru dikatakan kita akan menang dan beroleh bagian bersama-sama dengan anak domba. Tapi kalau kita dalam perjalanan mengikut Bapa Yahweh,
dalam perjalanan kita didapati kita tidak setia, didapati kita kehilangan kesetiaan kita, maka kita tidak akan beroleh kemenangan. Sekali lagi kita baca ayatnya. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Mereka siapa? Mereka adalah yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi dipanggil saja, dipilih saja, ternyata tidak cukup anak-anak. Betul, anak-anak terpanggil untuk mengikuti Tuhan. Betul, anak-anak dipilih untuk ada di dalam pengikutan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah anak-anak tetap setia sampai kepada kesudahannya? Itu adalah pilihan. Dan kalau kita berhasil setia sampai akhir, baru dikatakan kita akan mendapat kemenangan bersama-sama dengan anak domba. Mem Gina mau kasih perumpamaan seperti anak-anak. Kalau anak-anak pernah lihat gua itu ada air yang terus-menerus menetes, anak-anak. Terus menetes. Di situ seringkali terdapat batu karang. Kalau kalian tahu batu yang namanya bebatuan itu punya tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Tapi seringkali batuan itu sangat keras, anak-anak, yang bahkan kalau mau dihancurkan, mau dilubangi pun kita memerlukan tenaga yang cukup, butuh palu, butuh mungkin alat bor, butuh alat keras untuk menghancurkan batu. Tapi air mampu melubangi batu. Air mampu membentuk batu menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana bisa? Dilakukan dengan yang namanya kesetiaan. Terus menerus ditetesi, terus menerus di tempat yang sama, terus menerus sampai akhirnya batu itu menjadi lubang. Sampai akhirnya batu itu mungkin membentuk sebuah seni yang indah. Itu tidak bisa dilakukan hanya sekali, anak-anak. Anak-anak berdoa ingin sesuatu dari Tuhan, tidak bisa dilakukan hanya sekali. Kita mengikut Tuhan, kita ingin supaya kita ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Itu harus dilakukan terus dan terus. Baca Alkitab sampai bagaimana kita bisa mengerti dan menangkap hati Tuhan. Tidak bisa baca Alkitab cuma satu kali. Baca Alkitab butuh berkali-kali. Kejadian, Keluaran, terus sampai Wahyu, ulang lagi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus sampai Wahyu, diulang lagi, berulang-ulang, lakukan dengan apa? Dengan kesetiaan, sampai kita mendapatkan yang ilahi, sampai kita mendapatkan yang dari Tuhan. Kesetiaan ini begitu hebat, anak-anak. Dikatakan mata Tuhan itu mencari orang-orang yang setiawan. Sekarang saatnya anak-anak bertanya. Semua yang mendengarkan video ini bertanya, Mem Gina juga bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita ini didapati oleh Tuhan cukup setia? Sampai kapan? Sampai akhirnya Tuhan menjemput kita yang kedua. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita menyelesaikan tugas dan bagian kita. Kalau nanti pada masa kesukaran kita masih ada di bumi ini dan anak-anak kita disodorkan sesuatu untuk menyangkal pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, apakah kita memilih untuk tetap setia? Itu pilihan, anak-anak. Kalau kita berani memilih tetap setia, jaminan yang dari Tuhan berkata, kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan anak domba. Jangan berubah setia. Kerjakan dari yang kecil, anak-anak. Baca Alkitab setiap hari, bangun pagi setiap hari, terus dengarkan Tuhan, terus belajar bertanya dengan Roh Kudus, lakukan dengan kesetiaan, belajar berjalan bersama dengan Tuhan, kerjakan dengan kesetiaan. Dengan setia, Mem, ndak mudeng, Mem, ndak ngerti apa artinya ini, Mem. Baca ayat Bilangan mungkin Tuhan Yesus keturunan ini, Abraham memperanakkan siapa-siapa, Mem, ndak ngerti. Lakukan dengan setia, kerjakan dengan kesetiaan. Hanya waktu kesetiaan itu yang akan membuktikan pada akhirnya apakah kita layak bersama-sama memperoleh kemenangan dengan anak domba. Mari sekarang Mem Gina ajak kita sama-sama mau berdoa. Kita mau minta Tuhan beri kita kemampuan untuk tetap setia sampai akhir. Sekalipun dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus, mungkin banyak hal
yang kita alami, banyak hal, tantangan yang nanti akan disodorkan di depan kita. Tapi mari kita tetap memilih untuk tetap setia. Yesus, Engkau tahu kami tidak setia, Engkau tahu kami sering kali berubah setia, tapi biar anugerah-Mu yang memampukan kami, anugerah-Mu yang terus menjamin dan memegang hidup kami. Tuhan, biar Engkau yang selalu yang kami rindukan. Ajari kami untuk setia, Tuhan. Biar jadi ketakutan kami terbesar untuk kehilangan Engkau. Jadi ketakutan terbesar kami kalau kami ini kehilangan benih cinta-Mu, kalau kami keluar dari firman-Mu. Ajari kami setia, Tuhan. Tuhan, ku rindu ada dekat-Mu, jadi satu dalam firman-Mu.
kami, didik kami, ajari kami Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami setia saat Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami boleh mendengar Engkau berkata pada kami, "Well done my son, well done my daughter." Biar itu jadi kesukaan terbesar kami Tuhan. Termaterai semuanya, biar doa-doa kami naik di hadapan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Amin.